Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana 10 orang yang berpenyakit kusta bertemu dengan Yesus dan meminta disembuhkan. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Pergilah berjumpa dengan imam-imam. Jadi saudara dan saudari, jika kita baca Injil pada hari ini dan kita renungkan dengan baik-baik, tentu sahaja kita mengatakan bahwa 10 orang kusta ini berasa sedih. Karena apa? Karena Yesus hanya mengatakan kepada mereka, "Pergilah berjumpa dengan imam-imam," tanpa datang kepada mereka dan menumpangkan tangannya. Tetapi apa yang berlaku? Di dalam perjalanan mereka untuk bertemu dengan imam-imam, kesemua mereka sembuh. Dan hanya seorang sahaja yang kembali kepada Yesus dan memuji dan memuliakan Yesus dan rasa bersyukur di atas kesembuhan itu. Bagaimana dengan yang ke-9? Adakah mereka tidak seperti seorang yang berpenyakit kusta yang dianggap orang asing itu karena dia seorang Samaritan? Seperti yang saya katakan, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa dengan kata-kata yang diberikan Yesus itu mereka dapat disembuhkan. Mungkin bagi mereka, kesembuhan yang mereka dapat itu bukannya dari Yesus. Sebab bagaimana mungkin Yesus dapat menyembuhkan jikalau Yesus tidak menumpangkan tangan ke atas diri mereka? Mana mungkin dengan kata-kata Yesus sahaja mereka dapat disembuhkan? Nah, mungkin ini yang terdapat di dalam pikiran ke-9 orang yang berpenyakit kusta itu. Dan saudara-saudari, kadangkala ini terjadi di dalam kehidupan kita. Apabila kita hanya mementingkan diri kita, hanya mementingkan kekuatan kita, kita lupa akan berkat dan kurnia yang diberikan Yesus kepada kita. Jarang sekali kita bersyukur dan berterima kasih di atas anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Contohnya, hari yang baru, napas yang baru, kehidupan yang baru. Adakah kita berterima kasih? Atau kita apabila kita bangun di hari yang baru, kita sibuk mempersiapkan diri kita untuk pergi kerja, sekolah, dan sebagainya. Kita jarang sekali berdoa dan berterima kasih dan memuji nama Yesus di atas apa yang diberikan sepanjang hari kepada kita. Jadi saudara dan saudari, kita harus belajar dari orang Samaritan ini yang sembuh dari penyakitnya dan datang berjumpa dengan Yesus dan bersungkur di kaki Yesus, memuliakannya dan berterima kasih di atas kesembuhan yang diberikannya.
Karena dia percaya hanya dengan kata-kata Yesus itu dia disembuhkan. Itulah makanya dia kembali kepada Yesus. Jadi saudara dan saudari, marilah kita sentiasa membuka pintu hati kita untuk Yesus tinggal, untuk Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan apabila dia berkarya di dalam kehidupan kita, kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena syukur dan terima kasih itu adalah satu doa. Doa yang harus diungkapkan oleh kita setiap hari. Dan apabila orang melakukan kebaikan di dalam diri kita, kita juga harus mengungkapkan doa ini. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih di atas apa yang diberikan oleh mereka kepada kita. Jadi di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dalam keadaan apapun dan di atas pemberian oleh orang lain, kita harus membiasakan diri kita dengan mengucapkan syukur. Syukur yang pertama harus diberikan kepada Tuhan, dan yang kedua kepada orang yang membantu kita. Karena saya percaya Tuhan telah menggunakan orang yang membantu kita itu untuk datang kepada kita dan untuk membantu kita. Dan apabila kita tahu bahwa orang yang membantu kita telah digunakan oleh Tuhan, marilah kita berterima kasih dan bersyukur di atas apa sahaja yang diberikan kepada kita, agar kita juga mengetahui bahwa Tuhan sentiasa menyayangi kita, Tuhan sentiasa mau membantu kita, dan Dia menggunakan orang lain, orang-orang yang berada di sekeliling kita, untuk membantu diri kita, kehidupan kita, dan juga orang lain. Yang kedua, kita harus mengetahui setiap kali kita mengucapkan syukur dan terima kasih, pastinya ada berkat lain yang akan dicurahkan di dalam diri kita dan juga kepada orang lain. Jadi saudara dan saudari, belajarlah untuk menanam nilai-nilai murni ini di dalam diri kita, untuk sentiasa bersyukur dan berterima kasih di atas apa sahaja yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, ucapan syukur dan terima kasih adalah satu doa, bukan sahaja bagi kita tetapi bagi orang lain. Jadi marilah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri, berusaha untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan di atas kehidupan yang diberikan kepada kita. Dan kehidupan ini dan cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan harus dikongsikan kepada semua yang masih tercari-cari di manakah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan dan meneruskan kehidupan kita setiap hari, agar Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan kita agen-agen penyelamatannya kepada semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.